Hai, balik lagi dengan saya, Pak Adit. Untuk di part 4 kali ini, kita akan menerapkan satu fitur lagi, yaitu rumus. Nah, biasanya dalam penelitian atau tugas yang mengandung unsur perhitungan, pasti memerlukan rumus dalam teori maupun pengerjaannya. Nah, kita akan lakukan beberapa contoh penerapan rumus-rumus yang ada di dalam matematik. Biasanya kalau di tugas akhir itu posisinya ada di bab 2 ya. Jadi kita scroll dulu ke bab 2. Nah, misalkan saya akan menaruh rumus ini di bawah think aloud. Nah, prosesnya kalian memerlukan satu fitur tambahan di Google Docs ini, tapi tidak muncul secara otomatis ya, tidak muncul secara default. Nah, untuk mengaktifkannya, kalian pergi dulu ke menu tampilan, lalu tampilkan bilah alat persamaan. Nah, nanti akan muncul rumus-rumus yang sudah ada eh, kepatokannya ataupun rumus baru yang memang nanti kita akan bikin dari awal. Nah, di sini saya akan mencontohkan beberapa rumus yang sederhana maupun yang memerlukan bagian-bagian yang agak rumit ya untuk membuatnya. Nah, kita langsung saja masuk ke rumus baru. Kita klik rumus baru di sini. Nah, ketika kita mengklik rumus baru, nanti otomatis bagian simbol-simbol yang ada di sebelah kanannya itu ikut aktif. Nah, silahkan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita akan mengikuti rumus-rumus yang ada di kalkulus karena biasanya lebih rumit ya dari rumus-rumus yang matematik terapan. Nah, kita akan coba masuk dulu ke yang ini berarti. Yang ada lambang akarnya. Nah, kalian bisa pilih di sini ada beberapa format yang bisa digunakan. Ada pecahan biasa, akar, bahkan sampai limit. Nah, ini pasti tidak akan asing ya, dan jangan pura-pura lupa. Kalau di kalkulus kalian pasti pernah belajar tentang limit. Nah, saya akan mulai dulu dari yang sederhana. Misalkan saya akan membuat rumus tentang precision, contohnya ya. Nah, kalau misalkan baru teks biasa, misalkan saya ketik dulu kalimatnya di sini, precision. Saya akan memasukkan rumusnya di sini. Nah, baru kalian pilih formatnya. Nah, precision itu rumusnya adalah true positif dibagi dengan true positif plus false positif. Nah, berarti itu pembagiannya masih umum ya. Kalian tinggal pilih aja bagian yang ini nih. Karena kan sederhana perhitungannya. Nah, kita tulis berarti true positif. Nah, terus di bawahnya true positif ditambah false positif. Nah, ini mungkin ukurannya kekecilan. Nah, ini bisa diatur, jadi jangan khawatir. Kalau misalkan tidak seragam, nah kalian bisa seragamkan hurufnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya zoom sedikit biar lebih kelihatan. Jadi, ini yang sederhana ya, rumusnya masih simple. Jadi, pecahannya nggak rumit. Nah, sekarang kita akan coba lihat-lihat dari fitur-fitur yang ada di sini. Kita bikin rumus baru, misalkan. Nah, di sini untuk simbol-simbol, jadi kalau ada simbol aneh kayak alfa, beta, gamma, nah kalian pilihnya dari sini. Biasanya simbol-simbol ini muncul ketika di matkul fisika. Nah, jadi kalian bisa explore simbol-simbol yang ada di sebelah sini. Lalu untuk yang kedua ini, nah biasanya muncul di mata kuliah matematika diskrit. Nah, kayak himpunan kosong, nah ini kan simbolnya. Nah, ada juga ya di logika kan ada
ada kuantor. Nah, di sini ada yang universal, ada eksistensial. Nah, simbolnya bisa kalian ambil dari sini. Nah, juga di sini ada beberapa simbol pembanding, kayak kurang dari, lebih dari. Nah, ada juga di sini simbol-simbol lain yang bisa kalian pakai, misalkan tidak sama dengan, ekuivalen. Nah, silahkan nanti di-explore. Nah, terus yang paling banyak dipakai biasanya di matematik itu yang ini. Nah, misalkan kita mau membuat akar, contohnya ya. Oke, saya masukkan variabel, contohnya A. Terus di sini saya rumus baru dulu. Di sini A, misalkan sama dengan, lalu saya akan membuat akar, misalkan. Nah, seperti ini. Nah, terus misalkan angka di dalam akarnya itu mengandung pangkat. Nah, kalian bisa ambil dari sini. Nah, misalkan, nah ini. Ya, karena X pangkat B kan. Jadi ada suatu bilangan yang berpangkat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. X, misalkan, pangkat. Jadi untuk memindahkannya, kalian pakai tombol kursor di keyboard ya. Jangan pakai mouse, karena nanti pindahnya akan sulit diatur. Nah, kalian bisa pakai keyboard, panah di keyboard untuk melakukannya. Misalkan saya tulis X pangkat 3. Nah, ini contoh berikutnya. Nah, kalian juga bisa menambahkan lagi rumus baru. Contohnya, saya akan memasukkan ke variabel B. Terus kalian pengen, misalkan ya ini, membuat pangkat biasa gitu, gak pakai akar. Nah, kalian langsung aja klik seperti ini. Nanti kita masukkan contoh 4 pangkat X. Kurang lebih seperti ini. Ya, sebenarnya banyak variasi lain. Nah, silahkan bisa dieksplor aja. Misalkan ya, kita mau bikin limit. Kita bikin dulu variabelnya, kita masukkan ini ya, limitnya. Berarti, misalkan, ini kan limitnya itu biasanya kan X ya di sini, terus batasnya itu contoh 0. Nah, kalian juga nanti bisa memasukkan angka lain ya di sini di limit. Kan biasanya di limit itu ada persamaan-persamaannya. Nah, misalkan kita masukkan di sini 1 per 1 per X. Jadi begitu cara penggunaannya. Nah, silahkan nanti jangan sampai ketika ada rumus panik gitu ya. Karena sebenarnya toolsnya udah ada. Yang menjadi challenge tersendiri itu adalah bagaimana kita mengkombinasikan semuanya. Misalkan ketika ada akar, dicampur dengan pangkat, dicampur dengan pembagian gitu. Nah, itu kan agak sulit gitu ya. Nah, kuncinya adalah kalian memahami struktur dari persamaan yang mau ditulis. Nah, kita contohkan, misalkan saya mau mencampurkan nih akar pecahan dengan pangkat, misalkan ya, contoh. Nah, kita masukkan di sini contoh saya persamaan D. Misalkan saya mau memasukkan akar, nah, berarti pilih dulu yang ini, akar. Terus di dalam akar, misalkan saya pengen memasukkan pecahan. Nah, kalian langsung pilih yang ini. Nah, terus di pecahan, misalkan saya pengen memasukkan bilangan yang ada pangkatnya. Nah, kalian tinggal pilih yang, sebentar. Nah, kalian pilih yang ini. Nanti kita bisa memasukkan di sini langsung X, misalkan pangkat 2. Terus kalian misalkan navigasikan seperti ini. Terus saya pengen memasukkan pangkat lagi. Nah, boleh. Nah, seperti ini, X pangkat 3. Gitu ya. Jadi disusunnya memang harus step by step gitu. Jadi kalau ada akar ya akarnya dulu biasanya, baru bilangan di dalamnya mau apa. Misalkan kalau pecahan, nah berarti pecahannya dulu. Nah terus misalkan angka di dalam pecahannya itu pengen ada pangkatnya, ya berarti bagian atas klik dulu gitu ya, bagian atas dari garisnya, pilih jenisnya misalkan yang berpangkat, terus ikuti lanjut ke bagian yang bawah, masukkan juga bilangan yang jenis bilangan yang berpangkat. Gitu. Jadi jangan sampai kita mengcopy paste rumus ya, karena itu
sulit. Jadi bentuknya acak-acakan biasanya kalau kita tidak mengerti bagaimana cara membuatnya. Itulah tutorial yang saya share di part 4 ini. Sampai jumpa di part 5.